kata papa. Enak kan, kata dia bilang. Terus nggak lama habis itu papa bilang, astagfirullahaladzim, papa hilap, kata dia bilang. Jangan bilang mama sama nenek ya, kata dia bilang. Kan aku nggak tahu kan ya. Jadi aku pakai lah celana lagi. Terus pas pulang, kan biasanya mampir dulu ke rumah nenek, karena rumah nenek deket daerah situ. Tapi hari itu mungkin karena papa takut, nggak mampir, langsung balik ke Kota Jambi. Langsung balik. Udah kan ya, kan aku kan masih mikir kenapa gitu. Jadi aku nggak tahu kalau perbuatan papa tuh salah, tapi di hati tuh kayak ngeganjel, kayak pokoknya kayak ada yang ngeganjel aja kan. Terus udah berbulan-bulan kemudian itu papa ada beberapa bulan lah nggak ngelakuin itu. Terus aku akhirnya bukan ngadu sih, kayak lebih cerita ke sepupu di rumah kan. Nah sama sepupu ngadu lagi ke emaknya. Terus mamanya kayak manggil aku gitu, Wen ini bener, kata emaknya bilang, jangan bohong gitu. Yang kayak gitu nggak boleh dibohongin. Enggak, Wak, aku bilang. Wen nggak bohong, aku bilang. Emang iya bener kayak begitu. Bener di kayak gitu apa-apa. Aku bilang. Terus kata Wak bilang, ya ampun nak, tapi Wak nggak bisa nolong, katanya. Soalnya bukan jalur Wak kalau buat tolong hal-hal yang kayak begitu. Udah kan ya. Jadi di situ nggak ada tuh pertolongan sama sekali tuh. Setelah itu kan masih berlanjut pelecehannya ini. Papa tuh kan aku kan nggak bilang sama mama. Jadi kan memang kadang tuh papa kan suka mancing. Jadi aku tuh emang, kan aku anak perempuan paling pertama. Memang dari dulu sebelum ada kejadian itu memang suka ikut papa kayak pergi mancing. Nah kan jadi kalau setiap mau pergi mancing papa tuh selalu ayo ikut gitu kan. Tapi kan karena aku nih udah berasa kayak ada takut gitu kan. Karena sebelumnya uaknya aku itu ngejelasin kalau yang papa lakuin itu tuh salah gitu, nggak boleh dilakuin buat anak kecil gitu lah kan. Terus karena akunya takut kan ya, jadi kayak aku suka nolak, nggak mau ikut, nggak mau ikut. Tapi kan karena mama nggak tahu kan ya, mama suka marah, mama bilang, Wan kenapa sih gitu? Kan papa ngajakin pergi, udah ikut aja gitu, temenin papa kalau papa ngajakin mancing. Padahal aku tuh bukan nggak mau ikut. Pernah nih ya yang parah banget, papa kan punya motor Vega warna merah. Dia mau mancing di Nyogan. Seingat aku itu Nyogan namanya itu. Pokoknya masuk ke dalam Nyogan itu ada ketemu sungai di situ kan. Nah, dari masuk simpang Nyogan itu kan sepi daerah situ. Terus bapak bilang, mau belajar motor nggak? Katanya bilang gitu kan. Enggak, aku bilang kan. Waktu itu aku udah mau kelas 5 apa ya. Mau belajar motor enggak apa, nggak mau, aku bilang gitu kan. Karena aku tuh takut. Dia tuh setiap kalau mulai nggak ada orang, dia tuh yang kayak nyari cara buat bisa megang aku, tapi yang kayak yang pakai caranya dia gitu. Jadi karena dia maksa, udah bawa aja gitu. Ya udah kan aku bawa kan ya. Nah, perjalanan dari Nyogan, dari simpang Nyogan itu buat ketemu sungai itu lumayan jauh.
Dan kiri kanannya itu kan hutan semua, nggak ada orang. Aku ingat banget sepanjang jalan tuh papa pegang dadaku, pegang bagian itu, aku terus meneruskan sakit kan ya. Aku bilang, papa udah, aku bilang jangan diterusin lagi, aku bilang gitu kan. Terus kata papa, udah nggak apa-apa, bawa aja kan enakan. Terus sampailah ketemu sungai itu, ada rumah warga satu di dekat jembatan. Terus aku bilang, papa mancingnya di sini aja, aku bilang, karena aku ngerasa kayak kalau dekat orang kan aku lebih aman kan ya. Nggak, adanya nggak mau, dia masuk lagi ke jalan-jalan yang ada kebunnya lagi buat mancing kan. Mancinglah di situ. Itu selama mancing, kalau dia udah masang umpan, taruh, aku dipegang-pegang lagi. Itu terus berlanjut sampai akhirnya kan nggak tahan kan ya. Waktu itu mau ngadu ke mama tuh takut, kayak pikiran anak kecil tuh mikir yang kalau ngadu ke mama jadi berantem, mama jadi kayak ribut sama papa, takut mama sama papa tuh pisah di waktu itu. Nah akhirnya karena nggak kuat, udah keseringan, karena di rumah pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kepada Bapak Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, kepada Ketua Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Arifah Khoiri Fauzi. Perkenalkan, nama saya Permata Akwita. Di sini saya mau izinkan saya menjelaskan dan saya minta keadilan karena dilecehkan oleh orang tua kandung saya sendiri. Pada saat itu umur saya baru 8 tahun. Saya menginap di rumah nenek saya. Subuh hari saya kebangun dalam keadaan hari hujan dan mati lampu. Pas saya kebangun itu, bapak saya itu sudah memainkan alat kelamin saya di bagian klitorisnya. Saya waktu itu ngomong, jangan pak, jangan, saya takut waktu itu. Tapi bapak saya bilang, gak apa-apa, kamu diam aja. Saya udah bilang saya gak mau, saya takut pak. Tapi bapak saya terus bilang, kamu diam aja, mohon maaf, terus tangannya dicium. Saya minta tolong keadilannya. Sekarang bapak saya masih tetap hidup dengan layak, sedangkan saya dihantui dengan rasa takut setiap saat. Saya bahkan takut untuk bertemu orang tua saya sendiri. Tapi bapak saya tidak pernah mengakuin apa yang dilakukan sama beliau. Saya minta bantuannya kepada bapak dan ibu sekalian untuk mencari keadilan buat saya, Pak, Bu. Saya cuma bisa bercerita sampai sini aja dulu. Terima kasih sebelumnya. Kejadian ini juga bukan terjadi hanya satu kali, tapi kejadian ini berulang-ulang. Seperti, mohon maaf, pegang payudara. Dan saat itu saya masih terlalu kecil. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh bapak saya ini. Tapi saat dia ngomong, ayo sini peluk, ntar dicium, terus dia mulai meraba-raba ke daerah payudara. Dan seterusnya seperti itu. Hingga akhirnya orang tua saya bercerai saat saya kelas 6 SD, sekolah dasar.